Sahabat Sehat Online. Bincang-bincang progres, liku-liku kesehatan. 5 masalahku, 5 solusiku. Bincang-bincang di sini sehat bersama kami. Dengan kami host hari ini, saya Vicky dan saya Dini. Hari ini kita membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Menarik ya? Iya. Jadi kita berasa muda nih, pink-pink. Oh iya, kayak lagi muda-mudanya. Iya, lagi unyu-unyunya Oh, iya, tentang remaja-remaja, kesehatan reproduksi remaja. Nah, narasumber kita hari ini namanya Dr. Sandi Andara Putra. Langsung aja kita panggil dokter kita hari ini. 1, 2, 3. Mas Dokter! Udah ada, kita tunggu-tunggu dari tadi ya, Sosial ya. Oke, Tiba-tiba muncul nih udah. tiba-tiba muncul. Ya, sama. Dokter, silakan perkenalkan dulu. Oke, Ya. kita kenalan dulu ya. Nama saya Sandi ya. Kalau asal dibilang saya dari Jawa Timur. Oke. Dokter ini namanya Dokter Sandi Andara Putra. Apakah dari keluarga Andara? Itu yang bikin Wow. penasaran kita dari tadi, Dok. Oke. Setelah membaca ini. Andara ya. Andara itu memang nama kakak sama adik saya gitu. Kebetulan saya terlahir di mereka, jadi namanya Andara juga. Berarti Oh, Andara semua. gitu. Udah terjawabkan ya, Ya. penasaran yang tadi ya. Oke, boleh. Nah ini dokter, sesuai dengan judul kita liku-liku kesehatan, 5 masalah. 5 solusi. Nah ini udah ada 5 pertanyaan dari titipan dari teman-teman di Posyandu Remaja, Posrem yang ada di wilayah kerja PT Puskesmas Ketung. Langsung aja gaskan, kita mulai. Oke, boleh. Pertanyaan pertama, Oke. dokter, kalau, waduh, gak enak ini, tapi harus dienak-enakin ya. Nah, Dokter, kalau pernah kissing atau ciuman waktu kelas 6 SD, terus ketagihan, nah candu ya, sampai tukeran air liur setiap ciuman, nggak bahaya tah? Oke, ya baik ya, mungkin banyak pertanyaan yang masuk. Memang pertanyaan-pertanyaan kayak gini nggak apa-apa, saya hargai. Justru karena berani bertanya hal yang tabu gini, jadinya sex education-nya lebih ngena kalau dari Benar saya. Oke, saya apresiasi siapapun yang nanya itu tadi. Jadi untuk bertukar air liur itu ya, sebenarnya kita harus tahu dulu. Kalau untuk dari masalah agama saya nggak punya kompetensi untuk bahas itu, saya bahas dari kesehatan aja ya. Oke, jadi kalau untuk kesehatan sebenarnya air liur itu yang berbahaya apa sih? Air liur itu bisa menjadi media penularan. Nah, penularan apa? Ada bisa penularan virus, kalau mungkin lagi terinfeksi bisa menularkan bakteri. Contoh penyakit yang menular dari air liur ada beberapa, tapi saya sebutkan aja yang mungkin kalian tahu. Pertama, yang paling ngetren kemarin, corona. Apakah corona sudah hilang, dokter? Belum. Nah, corona jatuhnya kayak TB, jadi corona tuh masih ada di sekitar kita. Jadi corona bisa menular dari air liur. Terus kita punya penyakit cytomegalovirus, CMV, bisa juga menular dari air liur. Jadi kalau dari saya, sebenarnya itu berbahaya untuk usia-usia remaja. Itu ya, Mbak ya. Iya, jadi memang disebabkan itu tidak diperbolehkan, memang banyak efeknya ya dok ya. Banyak, Selain pasti. dari aspek-aspek lain, Ya. termasuk aspek kesehatan. Jadi yang coba-coba ya Sosial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, dokter. Boleh, siap. Ayo. Dok, teman saya kelas 3 SMP punya prinsip lebih baik onani ketimbang free sex. Gak bahaya tak? Sedikasi ya. Jadi onani itu kan, kalau yang saya pahami itu sebenarnya berasal dari masturbasi. Jadi kita merangsang organ genital kita, mau itu cowok atau cewek, mincarnya berbeda supaya apa? Mendapatkan puncak dari gairah. Nah, itu manipulatif, artinya dilakukan diri sendiri kayak gitu. Mungkin yang menjadi masalah adalah apa? Di saat dilakukan terlalu sering, satu, segala sesuatu kan diproduksi ada waktunya. Nah, kalau dia diproduksi sebelum waktunya, apa yang keluar? Yang keluar ya cuma sisa-sisanya aja. Mungkin kalau kita bicara tentang cowok, spermanya mungkin nggak ada, belum jadi. Yang keluar apa? Ya kayak pelicinnya doang. Dan itu kalau dikeluarkan terus apa ya? Nutrisi tubuhnya kurang. Terus yang kedua, kalau terlalu sering, berpotensi lecet. Kulitnya lecet. Lecet apa? Tempat masuknya bakteri. Nah, jadi infeksi. Sayang itu. Jadi pertanyaan nggak bahaya atau enggak? Iya. Bahaya. Bahaya ternyata Sosial. Bahaya. Bahaya dong. Bahaya ya. Jadi itu bisa menyebabkan kecanduan, itu yang bikin Oh. parah. Ya. Oke lanjut, pertanyaan terakhir. Oke, terakhir ya. Pertanyaan terakhir, siap-siap. Jeng 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 jeng. Ada sound efeknya ya. Oke. Oke dokter, pertanyaan terakhir. Dua. Saya sama pacar saya sekarang kelas 3 SMA. Oh, Agak naik lagi nih umurnya nih. remaja SMA. Oke, makin naik. Oke. Naik. Semakin remaja tinggi umurnya. SMA. Boleh. Hampir tiap hari kami VCS. Apa tuh, Mbak? Apa itu VCS? Ayo. Video call seks. Wah. Ini yang menjadi permasalahan kesehatan
dan permasalahan-permasalahan lainnya ya sekarang, tapi lagi tren dilakukan yang harusnya ini nggak jadi tren sih, tapi nanti akan diuraikan lagi lebih dalamnya sama dokter. Nggak bahaya tak kalau anak-anak remaja sering kayak gini? Oke. Kenapa yang kayak gini ditanyanya ke saya gitu? Oke, kasus PCS ini betul-betul baru sebenarnya Mbak. Karena mungkin zaman kita, saya zaman SMP itu belum bisa itu video call gitu ya. Dulu Mungkin SMS emang sudah ada belum ada. bisa video call. Ya zaman BB itu ya, masih belum bisa kan? belum bisa ya. Ya saya ingat kalau bicara tentang video call itu lebih ke mencari kebahagiaan sebenarnya. Itu sama kayak yang tadi saya bilang. Kamu akan dapat ini di saat kamu ngerokok. Kamu akan ngedapat ini di saat kamu nonton film porno. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Di saat itu jadi kecanduan. Tadi saya bilang, di saat dopamin ini terus-terus diberi tinggi, akhirnya tubuh itu akan minta. Dopaminku mana hari ini? Kok kurang? Dopaminku mana hari ini? Kok kurang? Saya cuma menggaris bawahi bisa berpengaruh ke kognitif. Yang kita bahas hari ini bahwa memang tentang pengaruh zaman dan lain-lain dan keadaan sekarang ini, kesehatan mental psikologis itu berpengaruh ya dengan kesehatan seksual, dengan kesehatan mental. Benar, Itu saling iya. terkaitan. Makanya memang harus remaja-remaja kekinian ini memang harus banyak menggali-gali informasi kesehatan juga, jangan cuma biar tidak salah arah. Ya betul. Kalau Iya. baca-baca sumbernya kan sekarang lah zaman modern, semua bisa nulis, bisa Iya. bikin blog, bisa bikin artikel, bisa nge-tweet, bisa bikin status, bisa bikin story. Tapi gini, bukan tentang apa yang dia katakan, tapi tentang siapa yang berbicara itu penting. Cuak. Jadi ingat ya, semua orang bisa ngomong, tapi semua orang nggak bisa ngasih dasarnya dia ngomong. Itu yang saya harus garis bawain ke adik-adik ini. Jadi jangan sampai karena kalian hanya ingin mendengar apa yang ingin kalian dengar, jadinya kalian katanya ini boleh, katanya ini jangan. Bener atau enggak yang diomongin? Itu tadi saya bilang, bukan tentang apa yang diomongkan, tapi siapa yang berbicara. Gitu ya Mbak Vicky ya. Iya benar banget. Sosial semua, kalau ada pertanyaan lagi yang boleh kita bahas Oke. buat episode selanjutnya, boleh dikirim di sini pertanyaannya. Oke. So, itu tadi informasi kesehatan dari Dr. Sandi Andara Putra. Banyak ya yang kita dapat informasinya hari Iya, banyak ini. banget. Makasih ya dokter buat Oke, kedatangannya yang sama-sama. jauh-jauh dari keluarga Andara. Sama ya. Terima kasih banyak Oh, dokter. iya. Insya Allah bermanfaat ya Om yang ini. Terima kasih buat sosial yang udah menyaksikan. Jangan lupa like. Komen. Dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.